Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Huriso Henry, MPD, selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi dan teman-teman S7C yang berbahagia. Sebelum berlangsungnya presentasi saya pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Aini dengan nomor pokok mahasiswa 2019135000635. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal yang saya buat yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi kelas 8 SMPN 281 Jakarta. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI 2022. Di sini saya akan membahas 3 bagian dari proposal penelitian ini. Untuk yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga ada bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk di bab 1 yaitu ada latar belakang yang bertuliskan matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara umum maupun khusus. Dalam mempelajari matematika, pemahaman konsep sangat dibutuhkan karena dengan dikuasainya konsep yang ada maka akan memberikan kemudahan dalam mempelajari matematika. Konsep relasi dan fungsi adalah salah satu konsep yang sangat penting dipahami oleh siswa karena menjadi dasar memahami matematika. Selanjutnya di sini ada B, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi siswa. Yang kedua, kemampuan keaktifan siswa dalam mengembangkan dan menemukan konsep masih rendah. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa yang diakibatkan oleh dominannya proses pembelajaran yang konvensional. Yang C, di sini ada fokus masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dari penelitian ini pada analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif siswa pada materi relasi dan fungsi kelas 8. Yang D, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian yaitu A. Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP pada materi relasi dan fungsi. Yang B. Bagaimana gaya kognitif siswa kelas 8 SMP pada materi relasi dan fungsi. Selanjutnya E. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas 8 SMPN 281 Jakarta pada materi relasi dan fungsi. Yang pertama bagi siswa ialah setelah dilakukan penelitian ini dengan mengidentifikasi gaya belajar terhadap pemahaman konsep siswa dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam mengetahui dan melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar matematika. Yang kedua, bagi peneliti ialah peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk mengetahui gaya belajar dan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya di sini yang ke bab 2 ada tinjauan pustaka. A. Tinjauan pustaka itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Yang ketiga, karakteristik siswa kelas 8 SMP. B. Penelitian relevan. Pemahaman konsep siswa pada pembelajaran relasi dan fungsi. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep.
Berikutnya lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat. B. Metode penelitian. C. Subjek penelitian. D. Metode pengumpulan data. E. Instrumen penelitian. F. Teknik analisis data. Dan G. Pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMPN 281 Jakarta, kelas 8, tahun ajaran 2022-2023. Waktu penelitian bulan Maret sampai Agustus tahun 2023. Yang B. Metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami secara mendalam. C. Subjek penelitian. Sampel diambil dari subjek penelitian dengan teknik purpose sampling. Yang D. Metode pengumpulan data. Yang pertama subjek penelitian, kedua teknik pengumpulan data. Yang E. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah tes diagnostis berupa tertulis, yakni tes berupa uraian yang terdiri dari 2 nomor soal. Yang F. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, kedua penyajian data, yang ketiga simpulan. Selanjutnya G. Pemeriksaan keabsahan data. Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Metode triangulasi kepercayaan informasi yang diperoleh dengan membandingkan tes dan wawancara dengan membandingkan dan mengecek. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.